Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kami yang akan membawa informasi mengenai pembelajaran data mining. Setelah di materi sebelumnya, materi pertama, kita telah membahas mengenai business understanding, data collection, dan juga jenis-jenis data. Setelah kita memahami tiga materi tersebut, maka pada pembahasan kali ini, pembahasan yang kedua, kami akan membahas tentang data pre-processing. Data pre-processing, apa sih yang dimaksud dengan data pre-processing? Data pre-processing merupakan teknik pengolahan data mentah yang mencakup beberapa langkah ke dalam format yang berguna dan efisien. Proses ini merupakan sangat penting dilakukan karena data mentah seringkali tidak memiliki format yang teratur. Dengan kita melakukan data pre-processing, juga dapat mengubah data mentah dalam bentuk yang lebih mudah kita pahami. Selain itu juga, data mining dapat memproses data mentah sehingga proses ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah proses berikutnya, seperti analisis data. Lalu, apa sih permasalahan pada data yang sering kita hadapin ketika ingin mengolah data? Pertama, banyaknya data noise atau kesalahan data yang berantakan. Kedua, mengandung outlier atau nilai yang menyimpang jauh. Ketiga, ukuran ataupun atribut sampai sampel yang sangat besar yang membuat kita sangat sulit untuk melakukan analisis pada data. Keempat, data berasal dari campuran berbagai sumber data. Kelima, belum tentu relevan data tersebut antar atribut yang dilibatkan. Keenam, belum tentu juga pada kolom setiap data terisi atau missing values. Ini sering terjadi pada permasalahan data, terutama data mentah yang kita dapatkan dari pihak instansi ataupun pihak lainnya. Terdapat beberapa data yang masih saja terdapat field ataupun kolom yang masih belum terisi. Karakteristik data berkualitas. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik data berkualitas. Yang pertama ada validitas, yang mana merupakan sejauh mana data yang kita miliki sesuai dengan aturan ataupun batasan bisnis yang telah ditentukan. Yang kedua ada akurasi atau ketepatan, yaitu memastikan data yang kita miliki dekat dengan nilai yang sebenarnya. Yang ketiga ada kelengkapan, yaitu sejauh mana data yang diperlukan untuk diketahui, dan yang keempat ada konsistensi, yaitu merupakan bagian di mana kita memastikan data yang kita miliki konsisten dalam himpunan data yang sama dan ataupun di beberapa himpunan lainnya. Lalu yang terakhir, keseragaman, yaitu sejauh mana data yang ditentukan menggunakan satuan ukuran yang sama. Lalu selanjutnya ada tahapan kerja. Pada data processing ini terdapat 4 tahapan kerja yang akan dilalui. Yang pertama ada data cleaning, yaitu merupakan tahapan pertama yang merupakan bagian dari data processing yang merupakan proses memperbaiki ataupun menghapus data yang salah, rusak, salah format, duplikat, ataupun tidak lengkap dalam himpunan data. Saat menggabungkan beberapa sumber data, ada banyak peluang bagi data untuk diduplikasi ataupun salah double. Nah, jika salah data, hasil dan algoritma tidak dapat diandalkan ataupun mungkin terlihat benar, tetapi akan menghasilkan tingkat akurasi yang rendah. Sehingga kita memerlukan beberapa langkah-langkah yang tepat dalam proses pembersihan data sehingga prosesnya akan bervariasi dari himpunan data ke himpunan data lainnya. Tapi sangat penting untuk membuat template dalam proses pembersihan data sehingga kita tahu bahwa kita telah melakukan ataupun menggunakan cara yang benar setiap saat. Untuk tahapan yang dilakukan dalam data cleaning sendiri, yang pertama yaitu memperhalus noise data, yang kedua mengisi nilai yang hilang, yang ketiga mengkonsistensikan data, dan dalam tahapan ini data akan dalam keadaan bersih, sehingga nantinya akan menghasilkan tingkat akurasi data mining yang akan tinggi. Nah, untuk data yang harus dibersihkan itu seperti data yang tidak konsisten, lalu ada data ganda, data noisy, dan data yang tidak lengkap. Tahapan yang kedua yaitu data integration. Data integration sendiri merupakan tahapan mengintegrasikan data dari data cleaning yang bertujuan memperhalus data dan menggabungkan data yang ada di berbagai sumber menjadi satu penyimpanan yang lebih besar.
Dalam proses ini mungkin kita mengalami beberapa permasalahan saat mengadopsi integrasi data sebagai salah satu langkah dalam data processing. Yang pertama, integrasi skema dan pencocokan objek. Data dapat hadir dalam format yang berbeda dan atribut yang mungkin menyebabkan kesulitan dalam integrasi data. Yang kedua, menghapus atribut yang berlebihan ataupun redundant dari semua sumber data. Dan yang ketiga, deteksi dan resolusi konflik nilai data. Nah, tahapan yang ketiga yaitu data transformation, merupakan tahapan untuk mengubah data menjadi bentuk yang sesuai dengan proses data mining, dengan dinormalisasikan dan melakukan proses generasi data untuk memastikan bahwa data tidak ada yang berlebihan. Normalisasi ini merupakan proses menskalakan nilai data dalam rentang tertentu untuk memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Dan tahap ini terdapat cara untuk mentransformasi data seperti aggregate data, smoothing, attribute contraction, normalisasi data, dan disaggregation data. Yang terakhir yaitu data reduction, merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengubah data menjadi bentuk sesuai dalam proses data mining. Kita tahu bahwa dalam data mining menggunakan data dengan jumlah yang sangat besar sehingga tingkat akurasinya pun dikhawatirkan akan rendah ataupun tidak akurat, sehingga diperlukannya reduksi pada data. Reduksi sendiri merupakan proses mengurangi jumlah data tetapi tidak mempengaruhi proses analisis data itu sendiri. Dengan melakukan pengurangan data, maka kita akan melakukan proses penyimpanan menjadi lebih efisien. Tentunya dengan menerapkan tahap data preprocessing kita mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu bisa membuat data lebih mudah untuk dibaca karena data yang didapatkan itu merupakan data mentah. Nah, data itu akan diolah dan direpresentasikan agar lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, dapat mengurangi beban representasi dalam data. Yang ketiga, dapat mengurangi durasi data mining secara signifikan dan tentunya mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Setelah mempelajari tentang materi data preprocessing, kita akan menerapkan atau mengaplikasikan materi tersebut sesuai dengan studi kasus yang kami angkat, yaitu dengan topik penerapan data mining dengan metode algoritma a priori untuk menentukan pola penjualan pakan ikan. Nah, tentunya untuk dapat menjalankan studi kasus ini, kami memerlukan sebuah data penjualan yang kami dapat dari toko Aki Pertanian. Nah, bisa dilihat pada foto sebelah kiri itu merupakan gambar buku besar dari data penjualan yang ada di toko Aki Pertanian. Nah, untuk dapat mengolah data ini, tentunya data ini masih mentah dan masih banyak data yang tercampur antara data penjualan pakan ikan dan juga data penjualan produk pertanian. Oleh karena itu, kami menerapkan tahap data cleaning agar kita mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna yang sesuai dengan relevan dengan studi kasus yang kami angkat. Oleh karena itu, kami hanya mengambil data dengan produk penjualan pakan ikan dengan merek multi 1, multi 2, multi 3, multi 4, super 1, super 2, dan super 3. Data-data yang tidak kami butuhkan seperti data penjualan pertanian itu akan kami buang atau tidak kami gunakan. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, itu merupakan sebuah data yang telah kami olah dan kami representasikan dalam bentuk data Excel. Nah, di situ kami mengambil field berupa tanggal, nama produk, quantity, dan total. Jadi, tentunya dalam memproses data ini kami mendapatkan beberapa kesulitan, seperti ada beberapa nama produk yang tidak memiliki kategori seperti multi 1, multi 2, atau multi 3, multi 4. Nah, produk itu hanya diberi nama dengan multi. Oleh karena itu, kami harus melakukan analisis dan kami prediksi multi ini masuk ke dalam kategori multi berapa. Nah, untuk menemukan pola penjualan pakan ikan, tentunya kita harus mengambil data ini dalam beberapa bulan agar kita bisa menemukan pola yang sebenarnya. Nah, dari sini kami mengambil data dari bulan Maret, April, dan Mei di tahun 2022. Nah, data penjualan ini merupakan data penjualan harian per bulan. Setelah kami mengambil data tersebut, maka kami bisa menemukan pola yang nantinya akan bisa kami rekomendasikan atau membuat sistem rekomendasi berupa pakan ikan mana yang lebih banyak dijual oleh pembeli.
Nah, pakan ikan tersebut merupakan pakan ikan terbaik atau paling banyak dicari oleh pembeli. Baiklah, untuk materi mengenai data processing, sekian. Diharapkan untuk kedepannya kami akan kembali melanjutkan mengenai data mining. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.